Hai viewers, welcome back to High End on TV, sebuah program yang mengangkat gaya hidup dan inspirasi bagi Anda. Saya Monica Kezia, saat ini berada di Crystal Hotel Jakarta, dan Anda akan menikmati informasi hangat untuk Anda. Don't go anywhere. High-end viewers, berikut kami akan menghadirkan acara High-end Magazine yang berkolaborasi dengan brand Versace, di mana dalam acara ini menampilkan the new La Vacanza collections. Let's check this out. High-end viewers, High-end Magazine mengadakan acara berkolaborasi dengan brand ternama Versace. Adapun acara yang berlangsung di gerai Versace tersebut menampilkan koleksi The New Vacanza Collection. Bisa dibilang koleksi ini agak berbeda dengan koleksi Versace sebelumnya. Kali ini kita berbeda dari previous collections is because dari baroknya itu sedikit berbeda. Dari sisi patternnya sendiri, kalau yang last year itu ada Under the Sea, tapi this year kita put in a little bit of Versace inside of the baroknya itself gitu this year. Jadi dari printnya kalau boleh dibilang, yang very unique and we can see it like nanti ada satu bag di dalam, nanti you will see it. It's very different than the previous collections. Uniknya, I think right now we try to display different sort of collections yang bisa generate dari old, yang dari customer yang older and also the younger customers. Untuk kita, jadi selain dari patternnya, we also provide something basic, just something like this, yang lebih basic, yang lebih modern, and also so we try to cater for all ages. Dalam acara tersebut mengundang 4 host cantik yaitu Natalia Kam, Trisha Cass, Sandra Natalia, dan Debbie Langi. Mereka di-styling dalam acara styling session oleh pihak Versace dan High-End Magazine sesuai dengan gaya fashion mereka. Jadi aku hari ini ngundang beberapa teman untuk styling session juga seperti yang aku pakai ini sekarang. Aku hari ini pakai 2 style, yang ini lebih agak formal, kalau yang tadi lebih casual gitu. Jadi menurut aku ini koleksinya itu komplit ya, jadi kalian mau pakai yang casual ada, yang formal kayak gini ada, kayak gini kan kayak ada short sleeve-nya, jadinya multifungsi juga sih. Istimewanya dia biasa gini nih, aku suka ininya, safety pin-nya sama dia baroknya. Jadi itu udah ikonik banget ya, jadi dari situ kita bisa tahu koleksinya dia yang terbaru apa gitu kan dari sininya. Pokoknya stylenya itu edgy banget. Aku hari ini aksesorisnya dari earringnya ini pakai dari Versace, terus kalungnya juga ini letter gitu ya dari Versace juga, gelangnya juga Versace. Ini bagus banget, pakai cincinnya juga. Jadi dia stylingnya itu benar-benar keren banget. Ternyata koleksinya versatile ya, selalu mewah, selalu elegant, chic juga. Apalagi aku seneng karena bisa dipakai dengan perempuan-perempuan berhijab. Kalau mau nutup dada juga mewah banget gitu, jadi kayak ini cocok juga dipakai dengan segala macam perempuan cantik. Keistimewaannya Versace itu kan selalu dianggapnya tuh brand yang mewah ya gitu, dengan logonya yang dengan logonya yang gold, itu yang membuat dia semakin menyala lah gitu. Jadi memang Versace itu brand yang dari dulu banget orang tahu kalau misalnya punya pasti orang-orang yang spesial. Yang pasti bisa dipakai di acara-acara formal, tapi kalau casual itu juga bisa. Outfit hari ini tuh namanya La Vacanza ya. Jadi bisa dibeli atasnya aja atau dibeli di bawahnya aja tuh langsung satu set kayak gini, juga lucu banget karena dia kemeja yang loose, terus juga celananya juga loose, jadi cocok dipakai di segala event. Dan tasnya aku suka banget. Ini lucu banget, ada top handle-nya gini dan dilapis gold katanya. Menarik. Hari ini saya di styling ada 2 dress ya. Yang awalnya lebih simple, bisa untuk beachwear, dan yang kedua ini lebih untuk party, yang lebih glamour. Istimewanya biasanya tuh mereka ada kasnya, yaitu yang berupa ini loh. Menitinya ini yang sangat spesial, yang biasanya orang tuh suka ininya. Ada warna putih, ada warna gold.
Oh, kalau biasanya saya pakai acara untuk yang lebih glamour, tetapi sekarang kayaknya banyak keluar model-model yang lebih casual yang bisa dipakai sehari-hari juga. Sekarang lagi pakai yang untuk dress party, dan juga ini ada ring dari Versace, dan juga ada braceletnya dari Versace, dan juga ada earringsnya. Ini lagi musim banget nih yang kayak gini. Sama tasnya ya, tasnya tuh lucu banget. Saya senang diundang sebagai host karena Versace ini kan brand yang menunjukkan kemewahan ya, dia dengan medusanya yang gold itu ya. Jadi saya senang karena saya juga kebetulan suka dengan brand ini. Di stylingnya sesuai lah pasti dengan gaya saya ya. Jadi kemeja dengan rok hitam yang bisa dipakai kapanpun ya. Jadinya lebih fleksibel untuk bekerja, untuk meeting, dan juga untuk pergi ke acara-acara yang santai seperti ini, juga arisan dan ngopi-ngopi bisa dipakai. Brandnya tuh mewah banget gitu loh Versace, karena dengan logonya Medusa itu loh, kepala Medusa yang kayaknya orang langsung tahu Versace. Aksesorisnya milik sendiri, kalau kemejanya ini kemeja Versace yang bisa digunakan di musim seperti di Indonesia dan juga di luar untuk musim dingin juga cocok. Jadi saya memilih untuk memakai outfit ini dan juga matching sama tasnya. Jadi saya suka sekali dengan outfit hari ini. Dalam acara tersebut juga hadir para tamu yang menyukai koleksi terbaru dari brand Versace ini. New collection-nya ya oke sekali, style-nya fashion banget ya. Buat yang new collection yang kali ini sih lebih kepake banget karena sesuai kita punya cuaca di sini lah, agak kebuka-buka gitu, summer gitu. Acaranya kayak setiap kali event oke banget ya, kita santai di sini, bisa ikutin lah semua acara yang lagi berjalan sekarang. Oke sih. Menurut aku sih koleksinya yang kali ini benar-benar aku suka banget karena dia benar-benar chic dan edgy banget dan looks very young karena warna-warnanya yang lebih summer, lebih soft ya, benar-benar agak berbeda dari koleksi Versace yang sebelumnya. Acaranya oke banget, rame banget, sampai ini butik looks so crowded dan kecil. Padahal aku lewat biasa sampai kayaknya lebar banget, ternyata kecil ternyata. Oke banget acaranya, rame, mantap. Oke, ini pertama kalinya aku datang ke eventnya Versace karena yang ngundang teman aku juga, ada Trisha hari ini sebagai host hari ini di Versace. Tadi baru dijelasin sih koleksi kali ini tuh koleksi koleksi terakhir dari Donatella Versace. Jadi excited banget, kayaknya semua orang harus punya last piece from the collection. Dan aku kayak ngincar scarfnya juga sih. Acaranya penuh banget, full house. Sampai aku tadi mau bergerak nyari spot buat wawancara juga susah banget. Dan hangat, warm banget. Terus tadi juga dijelasin ya untuk stylingnya gitu. Jadi kayak ini juga sih menyenangkan. Terus dikasih edukasi untuk styling koleksinya. Terus terang koleksi yang sekarang ini jauh lebih keren banget, dengan variasi modelnya itu casual, elegan juga, jadi lebih masuk untuk kita. Biasanya kan lebih untuk ibu-ibu, jadi sekarang lebih semua kalangan bisa sih, untuk anak muda juga keren. Sepatunya juga keren-keren koleksinya. Acaranya seperti biasa oke banget, banyak teman-teman, terus memperkenalkan produknya juga cukup detail satu-satu, jadi cukup menyenangkan. Untuk semua koleksi Versace ini salah satu brand favorit aku dan aku suka banget dengan acaranya juga yang berjalan sangat meriah dengan para tamu undangan yang sangat eksklusif. Pendapatku untuk acara hari ini sangat meriah dengan tamu undangan yang sangat eksklusif. Aku happy banget, thank you so much for invitation-nya dari Versace. Koleksinya lumayan bagus, ramai, dan juga kayaknya trendy sekali ya, anak muda juga gayanya. Oh, so far so good lah. Meriah. Ya, banyak orang, banyak kenalan juga. Kayaknya yang belanja juga banyak. Yang belanja juga banyak, betul. Ya.
Hi and viewers, berikutnya kita akan membagikan informasi yang tak kalah menarik. Let's take a look. Hi and viewers, berikut obrolan menarik High End Magazine dengan beberapa influencer ternama tanah air. Awalnya karena aku emang suka banget sama beauty and fashion, and I love to watch beauty influencers dari kecil. I thought they were so cool. Terus pas COVID aku iseng sharing-sharing di Instagram story aku, dan ternyata banyak yang suka, and it all grew from there. Dari kecil aku suka nari. Pas nari itu aku yang kayak harus belajar makeup sendiri. Dan mama aku ngajarin aku, sampai sekarang udah jadi kebiasaan kalau misalnya tuh kayak aku suka banget dandan, terus aku mau share karena aku punya tipe kulit yang agak berbeda dari yang lainnya, jadi aku mau share, siapa tahu ini membantu, dan sampai sekarang keterusan aku akhirnya suka bikin konten beauty. Aku tuh udah suka banget sama makeup tuh dari kecil, tapi nggak pernah sekolah khusus yang berhubungan sama makeup. Sampai akhirnya aku lulus kuliah, aku kerja di perusahaan kosmetik multinasional. Terus aku makin ngerasa kayak, oh ini sepertinya panggilan aku gitu kan. Terus udah kan aku punya anak, aku resign, sampai akhirnya ada tante aku yang perias pengantin bilang, kenapa kamu nggak terjun aja jadi makeup artist? Ya udah, aku sekolah makeup, terus akhirnya aku jadi makeup artist. Udah sih, gitu aja ceritanya sih. Apa adanya, jujur dan straightforward. Yang menginspirasi aku untuk memulai karir di dunia beauty sejujurnya itu mamaku, karena dari kecil aku selalu lihat mamaku dandan setiap hari, dan dari situ juga awal aku mulai mengenal dengan dunia kecantikan. Dari mungkin pas aku umur 4-5 tahun kali ya, dari kecil aku suka banget main-main rambut, ambil-ambil makeup mamaku untuk coba, sampai jadi makeup artist juga awalnya pas aku SMA sampai sekarang. I love to share. Aku senang banget bisa sharing, especially sharing my passion about beauty and skincare. Aku merasa tuh pada saat aku bisa sharing sebuah produk kecantikan, skincare atau lifestyle yang aku lakukan dan aku sukai ke teman-teman dan teman-teman cocok, itu tuh bikin aku happy banget dan bisa hopefully membantu buat teman-teman mendapatkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya, dan juga membantu misalnya kulitnya jerawatan kayak aku itu bisa mendapatkan produk-produk yang tepat juga. Jadi dulu ini background story saeutiknya. Dulu itu saya juga kerjanya di media, kebetulan di MNC juga, mungkin sekitar 7-8 tahun. Jadi sempat ada di news, ada di sales marketing, jadi mempelajari semua tools yang aku pergunakan sekarang itu sebetulnya dari MNC. Jadi terima kasih MNC telah membekali saya dengan skill menulis skrip, mengedit, bicara depan kamera. Jadi semuanya itu sebetulnya passionnya itu passionnya itu berbicara di depan kamera, sharing, dan kebetulan sukanya sharing mengenai beauty. Nomor 1 pastinya for my love towards makeup, karena aku dari kecil waktu mama lagi dandan, penasaran banget rasanya pengen coba ikutan dandan. Dan ternyata semakin besar gitu, aku makin tahu kalau aku cinta banget nih buat konten makeup gitu. For me, beauty is more personal. It's about feeling comfortable in your own skin and just being happy with who you are and accepting your flaws. Beauty itu menurut aku gak cuman kita harus menerima diri sendiri dari luar maupun dari dalam, tapi yang penting itu beauty harus dari luar dan dari hati, dari dalam. Dulu waktu masih naif ya, aku tuh ngerasa yang namanya beauty tuh visual gitu kan. Kalau orang yang matanya besar, yang hidungnya mancung, yang bibirnya seksi, itu tuh cantik. Tapi ternyata aku baru sadar bahwa kecantikan itu relatif. Bagi aku cantik, bagi orang lain enggak. Bagi orang lain cantik, bagi aku enggak gitu. Oh ternyata cantik itu memang nggak semua orang tuh standar gitu kan. Akhirnya oh ya udah, berarti makeup itu nggak semuanya tentang visual. Dan akhirnya terus ketemu beberapa orang yang cantik, setelah kenal ih kok jelek gitu. Disitulah aku mulai percaya yang namanya inner beauty, bahwa kalau orang cantik tapi hatinya dengki, iri, busuk, tidak cantik lagi. Jadi ya inner beauty tapi tetap harus disupport oleh outer beauty alias visual. Makanya harus dandan. Beauty atau cantik menurut aku itu dari dalam diri, karena cantik setiap orang itu pasti berbeda-beda, dan kita paling cantik di saat
kita merasa cantik dan kita percaya diri. Jadi menurut aku setiap wanita itu cantik, asalkan mereka percaya kalau mereka cantik dan bisa memancarkan kecantikan itu sendiri. Menurut aku beauty itu nggak cuman dari beauty outer look gitu ya, tapi menurut aku juga dari from the inside. Aku merasa beauty itu juga sangat universal. We can see beauty in every single point of view. Beda-beda point of view itu bisa melihat kecantikan yang berbeda. Dan aku merasa kecantikan itu bisa terlihat dari mental yang healthy, dari pemikiran-pemikiran yang lebih positif, dari gimana cara kita berbicara, dan juga gimana cara kita membawa diri, dan juga menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki sebagai manusia. Beauty itu tentunya selain kita dari luar, tapi dari dalam juga. Yang paling penting beauty itu adalah kita merasa konten sama diri kita sendiri, tidak ada beban, harus happy, karena happiness itu memancar di mata. Ya, happiness itu mulainya dari dalam. Dari luar tentunya kita mesti merawat luar dalam juga, apa yang asupan yang masuk ke mulut, udah gitu juga merawat kulit, kesehatan secara keseluruhan. Dan juga harus hempaskeun eta nu negatif-negatif gitu ya. Jadi hempaskeun, jangan ada berpikiran buruk, tidak boleh, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi kita tuh jangan lupa juga, kadang-kadang kita suka ngatain diri sendiri, ih bego deh, ih nggak bisa ini deh, ih nggak bisa itu. Jangan, karena nanti tubuh kita itu akan mendengarkan. Jadi kita harus berbicara yang baik-baik saja gitu. Jadi harus selalu positif. Kalau menurut aku beauty itu sih lebih ke what's inside ya. Jadi kalau buat beberapa orang lebih ke mungkin visually pleasing, tapi buat aku sih, aku ngelihat beauty itu lebih ke seberapa banyak yang sebenarnya ada, what's inside lah. Hi viewers, berita menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Don't go anywhere and stay tuned on High and On TV.